Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi menjelang siang. Semua siap untuk memuji menyembah Tuhan bersama-sama, amin. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari tengok kiri kanannya, berikan dulu senyum atau lambaian tangan yang terbaik. Katakan kau luar biasa. Haleluya. Haleluya. Baiklah, kita mau siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Bapak, kami mengucap syukur untuk siang hari ini. Kami boleh bersama-sama memuji membesarkan nama-Mu dalam ibadah raya yang kedua. Tuhan, kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan kasih-Mu. Biar Tuhan memimpin kami mulai dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Biar setiap kami datang ke tempat ini mau mempersembahkan setiap pujian penyembahan kami yang terbaik buat Raja kami. Bukti syukur kami kepada Engkau untuk setiap kebaikan Tuhan dan anugerah Tuhan yang kami nikmati sepanjang minggu yang lalu. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau lebih lagi ya Bapa. Sempurnakan ibadah kami dan biar hanya nama Yesus yang kami tinggikan di tempat ini ya Tuhan Yesus. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tengah-tengah kami. Dan kami percaya waktu kami datang dengan penuh kesungguhan, mujizat Allah dinyatakan di tengah-tengah kami. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Silakan kembali duduk dalam hadirat Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan pesan VOP. Shalom saudara, kompetisi. Ya, itu adalah hal yang dituntut oleh sekolah dan pekerjaan supaya kita bisa diakui dan terus eksis. Tidak heran kalau seseorang dapat menggunakan segala cara untuk dapat memenangkan kompetisi tersebut. Dari flexing skill sampai koneksi orang dalam. Tapi sebenarnya apakah kita sebagai insan Pentakosta menggunakan cara yang sama dengan orang dunia? Kita akan temukan jawabannya dalam Voice of Pentecost kali ini. Cara orang Israel menang dalam setiap peperangan dapat kita adaptasi sebagai suatu pola. Tuhan melarang raja-raja Israel untuk memelihara banyak kuda supaya memperkuat pertahanan mereka. Padahal waktu itu bangsa lain seperti Mesir menggunakan jumlah serta kemegahan kuda serta kereta mereka untuk dapat memenangkan perang. Lalu bagaimana bangsa Israel untuk menang perang pada waktu itu? Setidaknya ada dua prinsip penting yang menjadi rahasia kemenangan bangsa Israel. Prinsip yang pertama, mereka diminta untuk hidup takut akan Tuhan dan hidup sesuai dengan ketetapan yang telah diberikan Tuhan melalui hukum Taurat. Bukan kuda atau kereta perang yang membuat mereka menang perang, tapi apakah bangsa Israel sedang hidup takut akan Tuhan atau tidak. Sikap takut akan Tuhan inilah yang akan menjadi bukti bahwa bangsa Israel menaruh kepercayaan penuh kepada Allah, sehingga Allah memberikan kemenangan kepada mereka. Prinsip yang kedua adalah Tuhan memberikan kemenangan kepada seseorang atau bangsa yang terikat perjanjian dengannya. Tanda perjanjian Tuhan kepada seseorang biasa disahkan dengan penumpangan tangan atau penuangan minyak urapan. Mazmur 20 ayat 7. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberikan kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Ayat ini mengajarkan bahwa kemenangan tidak diberikan kepada semua orang. Karena kemenangan adalah pemberian Allah kepada orang-orang pilihannya. Ketika Tuhan berperang ganti kita orang yang diurapinya, maka kemenangan sudah pasti kita raih bersama dengan Dia. Kita sebagai insan Pentakosta perlu memiliki beberapa aspek atau gaya hidup untuk menjalani kehidupan yang adalah medan peperangan. Yang pertama, hidup sebagai pribadi yang diurapi. Waktu seseorang lahir baru, Roh Kudus memeteraikan perjanjian rohani kita sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan terus berkarya dengan pengalaman baptisan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh, sehingga ada urapan dan kuasa bagi kita untuk menyelesaikan amanat agung. Pengurapan inilah yang membuat kita berjalan dari kemenangan demi kemenangan. Tapi bagaimana caranya? Pengurapan itu yang akan mengajar kita mengerjakan hal-hal sulit, menuntun untuk mengambil keputusan tepat, dan menolong untuk menerobos tantangan dalam menjalankan panggilannya. Tapi kita perlu menjaga pengurapan dengan hidup intim dan takut akan Allah. Karena kedua hal tersebut akan membuat urapan selalu baru setiap pagi dan menjadi persediaan minyak di dalam buli-buli kita. Jadi, keintiman dan hidup kudus adalah sikap yang kita butuhkan untuk memperoleh hidup yang berkemenangan. Yang kedua, hidup senantiasa mengandalkan Tuhan. Mazmur 20 ayat 8 menulis bahwa saat orang lain memegahkan kereta dan kuda,
Tetapi umat yang diurapi Tuhan lebih memilih untuk bergantung kepada Tuhan yang menjadi sumber kemenangannya. Di saat orang lain mengandalkan hal-hal di luar Tuhan seperti pengalaman kerja, fasilitas, atau bahkan orang dalam, disitulah saatnya anak Tuhan untuk memilih mengandalkan Tuhan. Karena menggunakan jalan pintas untuk memenangkan kompetisi bukanlah kecerminan dari sikap mengandalkan Tuhan. Kita tidak boleh berhenti belajar dan mengembangkan diri. Meningkatkan keahlian dan keterampilan adalah keharusan bagi kita insan Pentakosta. Memiliki teman dan relasi yang positif akan menambah wawasan kita. Saat kita mengandalkan Tuhan untuk mengupgrade diri, disitulah Tuhan mempertemukan kita dengan orang-orang yang tepat untuk mendukung panggilannya di dalam hidup kita. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang diurapi tapi masih mengalami kekalahan? Ada anak Tuhan tapi tetap kalah tender atau gagal dipromosikan di kantornya. Apakah itu karena dosa atau Tuhan sengaja memberikan kekalahan bagi mereka? Jawabannya adalah kesuksesan dan prestasi tidak ditentukan dari standar dunia. Tuhan bisa mengizinkan kita untuk mengalami kekalahan karena untuk menerima sesuatu yang lebih baik atau untuk menyelamatkan kita dari sesuatu yang merugikan di kemudian hari. Contohnya adalah Tuhan Yesus. Ia disalibkan dan terlihat tidak berdaya dan seperti kalah dalam perlombaan dunia. Yesus seperti kalah di hadapan orang Farisi, orang Romawi, bahkan iblis. Tapi yang dunia tidak tahu adalah Yesus justru menang dari rintangan yang ada untuk menyelesaikan panggilannya di bumi. Yesus menang melawan ketakutan, intimidasi, pencobaan. Dan yang pasti, Tuhan Yesus menang atas maut. Kemenangan ini bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi yang paling utama adalah kemenangan untuk seluruh umat manusia dari belenggu dosa. Allah pasti memberikan kemenangan bagi orang yang diurapinya. Tapi kita harus melihat dari kacamata Allah untuk memandang dan memaknai kemenangan itu. Jadi jawaban untuk pertanyaan di awal tadi adalah kita insan Pentakosta yang diurapi Tuhan harus memiliki cara hidup yang berbeda dari orang dunia. Terutama dalam cara kita memandang dan meraih kemenangan. Orang dunia bisa menggunakan cara-cara yang salah untuk meraih kemenangan. Tetapi kita memiliki cara sendiri untuk meraih kemenangan yang diberikan Tuhan. Marilah kita memiliki keintiman yang berkualitas dengan Tuhan, senantiasa mengandalkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Inilah yang membawa kita hidup dalam pengurapan untuk meraih kemenangan dari Tuhan. Untuk penjelasan selengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara dipersilakan berdiri, kita akan mendeklarasikan Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Haleluya, masih tetap berdiri dalam hadirat Tuhan. Mari beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus kita yang dahsyat. Sungguh kasih-Nya begitu besar buat kita. Mari kita mau naikkan syukur sembah kita hanya bagi Raja. Haleluya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan
Mari bersorak-sorai bagi kemuliaan Tuhan yang terbesar dan mulia. Haleluya. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia. Biarlah semua memujimu. Biar setiap yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan. Sebab Kau besar dan mulia. Haleluya. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat suara dan memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia. Biarlah semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia. Biarlah semua memujimu. Kami mau memuji Engkau lebih lagi Tuhan, dengan segenap hati kami. Mari dari awal sama-sama katakan, segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari, mari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia. Biarlah semua memuji. Sekali lagi sama-sama katakan, Kau terbesar dan mulia. Ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia. Biarlah semua memujimu. Katakan, biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Haleluya. Sama-sama sadukan, haleluya. 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 Silakan kembali duduk dalam hadirat Tuhan. Kau terbesar dan termulia dalam hidup kami. Semua boleh terjadi, tetapi kami percaya bahwa kami punya Tuhan yang besar. Tuhan yang luar biasa, sanggup melakukan mujizat yang besar dan sanggup memberikan kemenangan buat setiap kami. Kami mau datang lebih lagi di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Hina mata karala bara 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 bara. Shadarara Maria Shande. Oh, kami mau datang di hadirat-Mu Tuhan. Bawa sembah kami, bawa syukur kami. Haleluya.
Yesus, Kau ajaib buat hidup kami. Haleluya, haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, kami tahu Kau Allah yang beserta dengan kami. Walau terkadang hati ini terasa berat, walau terkadang beban ini serasa menghimpit hidup kami, tetapi kami tahu pasti bahwa ada jawaban di dalam Yesus. Haleluya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di hadapannya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerah-Mu, Dia ampuniku dan bebaskanku. Baharui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari beri kemuliaan bagi Raja kita yang dahsyat dan luar biasa. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud. Ini kami bawa hidup kami di altar-Mu ya Tuhan. Ku terima diampuniku dan bebaskanku. Kau sanggup ubah hidup kami Tuhan. Ubah hidup
bersama bangkit berdiri, katakan ku yakin Engkau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang ku yakin Engkau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Katakan segenap jiwa, segenap jiwaku memuji. Sungguh besar Kau Yesus, segenap hatiku Kau besar, Kau yakin Engkau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Ku yakin Tuhan, yakin Beri kemuliaan untuk Allah kita. Haleluya. Engkau dahsyat, Engkau ajaib. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Kami mencintai-Mu Tuhan Yesus. Kami mengasihi Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Bahkan kalau Engkau izinkan kami membasuh kaki-Mu dengan rambut kami dan air mata, kami mau melakukannya Tuhan. Betapa kami mengasihi Engkau. Kami mencintai-Mu Tuhan. Engkau layak dikagumi, Engkau layak dihormati, Engkau layak disembah ya Tuhan. Ira papa 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 para sandara lama syam. Sikara rapata kaya sande. Haleluya. Engkau baik ya Tuhan, Engkau baik. Terima kasih untuk hadirat-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, Kau ada di sini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampuni segala dosa kesalahan kami Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Haleluya, Jesus, Jesus. Terima kasih. Kami mau belajar duduk diam di kaki-Mu ya Tuhan, untuk mendengar tuntunan-Mu. Engkau tahu, Engkau sangat mengasihi kami. Di tahun 2023, di akhir zaman ini ada banyak hal yang kami nggak tahu. Kami butuh Engkau, kami sangat butuh Engkau Tuhan. Mari Kau berbicara kepada kami ya Tuhan. Jangan tinggalkan umat-Mu yang Kau kasih ini Tuhan. Layakkanlah hamba-Mu yang gak ada apa-apanya. Urapilah hamba-Mu dan urapi kami semua ya Roh Kudus. Sebab Engkau guru kami yang terbaik. Engkau yang luar biasa. Terpujilah nama-Mu. Kami siap belajar Tuhan. Kami siap mendengar tuntunan-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya berkata, amin. Silakan duduk.
Tolong pemain musik di sini dulu. Kita nyanyikan satu pujian. Karena suara saya sangat merdu hari ini ya. Saya dibantu ya. F ya. Ku kagumi caramu. Tolong Kak Fandi sama Kak Melan bantu ya. Haleluya. Kita nikmati hadirat Tuhan. Kita mengagumi Tuhan ya. Haleluya. Tuhan Yesus baik dan sayang kita. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau hadir di setiap proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Dari awal ku kagumi, caramu mencintaiku, kau hadir di setiap proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Kaya ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, amin. Tak terduga caramu, amin. Kaya ku percaya di segala musim hidupku. Dari awal ku kagumi Engkau Tuhan. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Amin Tuhan, amin.
duduk ya. Nanti after kita dengarkan firman Tuhan, kita naikkan pujian ini sekali lagi. Hari ini suara saya sangat merdu saudara ya. Luar biasa. Saya sudah 1 minggu kehilangan suara. Sampai kemarin ngobrol dengan adik rohani saya yang dokter. Lah piye toh Kak? Kak Marta pelayanan modalnya suaranya hilang. Makanya saudara ya, bersyukur kalau suara masih ada. Saya nyanyi gak bisa. Kemarin waktu WPI Kamis sudah pegang gitar gak keluar suara. Udah deh Kak Fani lanjutan, kita langsung doa aja sampai begitu. Nah kemudian saya bilang gini, ini suara harus pulih bro. Ini adik Rani saya ini dokter, harus pulih, saya besok khotbah 2 kali. Sorenya di Kuningan City, saya bilang gitu. Nah terus kemudian ya kan biasanya cerita tentang mujizat Kak, ya udah. Selain obat kan Kak Marta mesti ngerti ada mujizat Tuhan. Nah, puji Tuhan saudara. Walaupun serak-serak, belum bisa nyanyi, belum bisa memuji Tuhan, ya saya paling tidak masih bisa mengeluarkan suara ya. Terus, segala proses hidup harus dijalani dengan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Ya. Tuhan Yesus baik ya. Jadi suaranya hari ini sangat merdu dan sangat bersyukur. Tuhan Yesus baik ya. Saya masih melanjutkan untuk tema tahun 2023, bangkit dan jadi pemenang. Ayo katakan bersama saya, tahun 2023 bangkit dan jadilah pemenang ya. Ayo sama-sama sekali lagi, tahun 2023 bangkit dan jadilah pemenang. Amin, puji Tuhan. Saudara, ini bukan satu hal yang kebetulan. Kalau Pastor Niko ya, ini masih message beliau, saya beri poin yang ketiga karena dari khotbah beliau yang panjang saya sampaikan tiga kali ya, 3 kali ya. Nah, saudara, bukan satu kebetulan. Saya renungkan memang ini satu caranya Tuhan untuk menguatkan anak-anak Tuhan, untuk menguatkan gereja Tuhan. Ingat, kita nggak kalah, kita lebih daripada pemenang. Kita harus percaya bahwa iblis sudah kalah. Ya, saya nggak usah bahas tahun 2023 secara ahli perekonomian, dampak pandemi, apa-apa bagaimana. Bapak Ibu Saudara sudah jauh lebih tahu. Bahkan kejahatan-kejahatan juga sangat marak. Di kampung saya, ya ini ada di sini ada kakak saya, ya ada kakak saya dua-duanya hadir, ada Mbak Lulu, ada Mas Sigit tahu. Di kampung kita, deket rumah kita, saya dikirimin satu video. Sekarang di desa-desa pun sudah ada CCTV rupanya, karena itu video CCTV. Deket kita, deketnya itu yang jual pecel langganan kita. Nasi pecel langganan kita. Itu saudara, di CCTV itu ada motor yang dinaikin ibu-ibu gitu. Terus kemudian dipepet motor lain gitu ya, pepet motor lain dibegal, sudah ditarik tasnya sampai jatuh gitu. Saya mikir, di kampung saya bisa seperti ini, desa loh, rumah kami ini desa loh. Sampai Om Yoyo saya tunjuki bilang gini, lah ini jalannya sepi banget, lah kan di kampung kita, saya bilang gitu, jarang seperti ini, nggak jauh dari rumah kami. Itu peristiwanya juga baru kemarin siang. Jadi ada seperti itu sampai jatuh itu motor yang ditarik seperti itu. Jadi memang firman Tuhan, kita memang sudah hidup di akhir zaman. Nah kemarin waktu kami MDPJ, yang ikut MDPJ pasti mendengar itu, Pastor Niko ngutip apa yang disampaikan Pastor Cindy Jacob. Cindy Jacob ini seorang nabiah hari-hari ini, zaman ini ya teman-teman, dari Amerika. Beliau juga yang menubuatkan bahwa Pentakosta itu salah satu hamba Tuhan menubuatkan Pentakosta ketiga dari Indonesia, from east to the west and then back to Jerusalem. Itu beliau juga menyampaikan itu juga. Nah, beliau mengatakan bahwa itu para pendoa, para nabi-nabi, intercessor di situ sepakat berkata bahwa tahun 2023 itu tahun bountiful blessing and pakai bahasa Indonesia saja deh ya. Itu tahun berkat yang berkelimpahan tapi juga kekacauan. Nah, bayangkan ini. Jadi berkat berkelimpahan tapi juga kekacauan. Nah,
Jadi kekacauan semakin menjadi-jadi, ya contohnya kejahatan-kejahatan yang marah. Oleh karena itu terus minta perlindungan Tuhan. Jangan bosen, kita declare Mazmur 91, janji Tuhan gitu ya. Tapi juga berkat yang berkelimpahan. Kita tahu pada masa-masa krisis di Israel ya. Saudara, kita ingat waktu Elia, di zamannya Elia ada satu krisis di situ. Elia datang ke janda Sarfat. Janda Sarfat itu bukan sedang berkelimpahan, tapi janda Sarfat itu bilang, ini roti tinggal aku dan anakku makan. Habis itu mati kami. Tapi Elia katakan, buatkan dulu buatku. Dan di situ Tuhan memberkati berkelimpahan. Jadi menurut saya hal-hal seperti ini akan terjadi. Memang kacau dunianya gak semakin baik, kasih kebanyakan orang semakin dingin. Firman Tuhan katakan itu. Tapi Tuhan memberikan tanah Goshen buat anak-anaknya, amin. Di mana tanah yang tidak ketimpa tulah yang terjadi di Mesir. Tapi kita harus sungguh-sungguh. Oleh karena itu mesit dengan keadaan seperti itu, ayo bangkit, percaya firman. Supaya kau jadi pemenang, itu didengungkan. Ini benar-benar dari Tuhan. Saya sangat dikuatkan, oh ini memang peneguhan. Karena kalau kita lihat memang gak semakin baik. Tapi Tuhan bilang ada bountiful blessing, ada berkat yang luar biasa. Yang gak bisa kita pikirkan. Kalau kita sungguh-sungguh di tracknya Tuhan dan tetap percaya pada firman Allah. Amin. Lebih percaya firman Allah atau kejadian yang di luar? Halo? Ayo kita isi terus dengan firman Tuhan di sini. Isi terus dengan firman Tuhan di sini. Kalau kita diperhadapkan begitu, isi terus dengan firman Tuhan. Saya pernah mengalami satu kebimbangan juga seperti itu. Waktu dokter mengatakan, ibu oleh karena hormon kehamilan, ibu ada miom sehingga babynya tergencet, janinnya tergencet. Saya dan Pak Aryo sepakat tiap hari. Jeremy dalam nama Tuhan Yesus kalahkan miomnya. Jeremy dalam nama Tuhan Yesus kalahkan miomnya. Dan anak itu lahir sekarang sudah SMA kelas 1. Miomnya yang gak ada. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah, saudara, jadi ayo arahkan hati pada firman Tuhan. Sehingga bukan bagian kekacauan kita dapatkan. Tapi bagian yang pertama. Masih menikmati suara merdu saya? Serak-serak begini ya. Puji Tuhan. Kata adik rohani saya, harus hemat-hemat suara kak. Yang mana bisa ketemu orang mestinya apa dong gitu kan ya. Harus hemat-hemat suara. Nah, ya gak bisa. Nanti juga mesti sore Kuningan City ya. Kita katakan bersama saat ini judulnya Jadilah Pemenang. Colek kanan kirinya, jadi pemenang. Ya, jadi pemenang ya. 2 Korintus 2:14 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami ia menyebabkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Amin. Dalam segala situasi yang seperti itu tadi, Tuhan berjanji Dia membawa kita di jalan kemenangannya. Amin. Di jalan kemenangannya. Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Jadi kita dibawa dalam kemenangannya. Kita dibawa dalam satu bountiful blessing, amazing. Itu bukan untuk diri sendiri, untuk membawa keharuman nama Tuhan. Kalau nama Tuhan harum, Injil diberitakan, amanat agung diselesaikan. Jadi tujuannya itu. Jadi kalau di tengah kekacauan kita anak Tuhan dipelihara seperti janda Sarfat itu dipelihara Tuhan pada masa-masa itu. Saudara, bukanlah ya inilah gue mah ya berhak menikmati berkat Tuhan, ini gue begini semua enggak, supaya nama Tuhan harum. Kalau nama Tuhan harum, Injil diberitakan dan amanat agung diselesaikan. Ingat, ini zaman Pentakosta ketiga di mana penuaian jiwa yang terbesar terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali terjadi. Amin. Ya, kita lanjut sekarang. Oke.
hanya pemenang yang dapat masuk surga. Ini selalu didengung-dengungkan oleh Pastor Niko ya. Sesuai dengan surat di Wahyu ya, pada gereja 7 jemaat gereja. Barang siapa menang akan ku beri ya. Itu sesuatu yang kekal, pohon kehidupan dan sebagainya. Ya kalau baca Alkitab yang terjemahan lama, yang sekarang ini yang terjemahan baru. Nah yang terjemahan lama itu pohon hayat, ditulisnya seperti itu ya. Dulu saya kok pohon hayat ya, ya memang itu yang Alkitab terjemahan lama seperti itu, terjemahan baru. Sekarang LAI sedang mencetak satu terjemahan yang lebih baru lagi. Ya. Nanti kami hari Rabu dari GPI sedang disounding dan langsung mengundang beliau, hamba Tuhan yang dari LAI. Nanti kalau sudah ada kita pasti infokan. Jadi ini terjemahan ini kan bahasanya kadang-kadang udah nggak kekinian. Kadang-kadang anak muda atau anak saya nggak ngerti ini maksudnya apa sih Ma gitu ya. Tapi bukan disimpangkan, nggak, tetap terjemahan, cuman bahasa-bahasa yang udah lama kuno nggak pernah kita pakai gitu ya, yang anak-anak nggak ngerti itu akan diperbarui ya. Nanti kami hari Rabu akan ada penjelasan itu seluruh pejabat GPI ya, seluruh pejabat GPI. Nah, hanya pemenang yang dapat masuk surga. Saudara pastikan di tengah-tengah zaman ini kita tetap menang. Katakan bersama saya, tetap menang. Tetap menang dalam hal imanmu, jangan sampai goyah, bahkan beralih. Tetap menang mengasihi Tuhan, tetap menang on fire untuk Tuhan, tetap menang ambil keputusan aku melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin. Puji Tuhan ya. Sama seperti Kristus telah menang dengan memikul salib, demikian jugalah murid-muridnya. Nah ini dia. Ya, ini sesuatu yang nggak populer saat ini. Kita menang, kita harus seperti Tuhan Yesus hidup pikul salib ya. Itu yang paling nggak enak, nggak populer. Tapi kata Pastor Niko tetap harus diajarkan gitu ya. Orang Kristen yang berkenan di hadapan Tuhan akan berbau harum di hadapan Tuhan dan manusia, yaitu mereka yang mengikuti jalan kemenangannya Tuhan. Jalan kemenangannya Tuhan apa? Dengan pikul salib. Tadi di VOP disinggung. Ya, di VOP disinggung juga. Kenapa anak Tuhan tender kok kalah terus? Mesti tanya gitu ya. Nah, kenapa anak Tuhan ketipu terus? Ya kita cari celahnya, kita berdoa juga sama Tuhan, bukan menyerah. Gitu ya, seperti itu. Nah, tapi dikatakan tadi di situ mungkin Tuhan selamatkan kita dari sesuatu yang buruk yang akan terjadi, atau mungkin Tuhan sediakan proyek yang lain lagi yang jauh lebih baik. Bapak Ibu Saudara pasti yang sudah pernah mengalami tahu akan hal itu ya. Karena kita mengikut Tuhan sudah cukup lama kan ya. Nah, prosesnya Tuhan, makanya tetap aja katakan, ku kagumi caramu mencintaiku, kau hadir di setiap proses hidupku ya. Itu terus katakan, aku tetap kagum akan caramu Tuhan, aku tetap kagum akan cintamu. Nah, seperti itu Tuhan Yesus dikatakan di VOP tadi juga melalui salib. Nah sekarang Matius 16 ayat 4, yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Menyangkal dirinya, menyangkal diri itu apa sih? Sesuatu yang aku suka gitu loh Tuhan. Tapi kalau Tuhan nggak suka, ya itu kita tinggalkan. Kita menyangkal diri. Aku sukanya Tuhan, aku sukanya sancam ya Tuhan. Gitu ya. Ini kenapa balik ke makanan ya? Aku suka banget nih. Ya tapi firman Tuhan bilang apa? Lemak untuk persembahan, karena Tuhan tahu kesehatan jauh lebih daripada kita, daripada dokter-dokter saat ini gitu loh ya. Seperti itu. Ya, nanti ada yang bilang sesekali kan boleh ya, sesekali mah boleh, tapi jangan hari ini sesekali, besok sesekali, besok sesekali gitu ya. Nah, itu sesuatu yang menyenangkan Tuhan. Aku senang nonton drakor loh Tuhan, dosa apa enggak? Tapi kalau berjam-jam, ya
terus hidupnya hanya nonton itu sampai jam 3 pagi gitu ya. Sampai seperti itu, ya jangan. Sediakan waktu juga untuk berdoa, untuk bersyafaat. Ini WBI sedang dilanda roh doa ini. Mereka semangat berdoa setiap hari Kamis. Saya yang belum join yuk ya. Setiap Kamis jam 7 ya by Zoom kok ya. Tapi mereka semangat berdoa. Saya tahu teman-teman ya, saya sedikit kesaksian ya. Saya tahu bahwa Roh Kudus itu memang sedang dicurahkan dengan dahsyat. Akhir tahun lalu saya sudah bilang ke Kak Fani, ini WBI dibikinin acara doa deh, doa aja gitu ya. Doa aja, nyembah Tuhan, doa aja gitu. Nah, seperti itu. Terus akhirnya kita lakukan itu. Yang mengherankan, saya tahu tapi itu Roh Kudus, bukan karena kami. Teman-teman saya yang kadang jalan ke sana, kadang jalan ke sini, ya kadang-kadang kita pede juga, ya kita fellowship juga. Itu tiba-tiba bilang gini, Kak, kita yuk adain doa yuk. Tapi kita jadwalnya menyesuaikan Kak Marta deh. Kita tahu kalau Kak Marta pasti ada pelayanan gini-gini. Tapi 1 minggu 1 kali ya Kak, sama. Dan mereka pilih Senin jam 11 siang ya. Senin jam 11 siang. Itu dari berbagai gereja. Saya tahu itu Roh Kudus sedang dicurahkan, roh doa sedang dicurahkan. Tapi mereka bilang gini, misal nih Kak Marta nggak bisa, kita nanti menyesuaikan lagi. Tapi yang penting 1 minggu 1 kali ya. Saya pikir wah sama dengan WBI, keren banget. Sampai kemarin saya bilang ya sudah ada, ini Kak Fani sudah ada jam doa harus ibadah kita ambil tetap Kamisnya. Enggak, Selasa loh semangatnya. Itu Roh Kudus ya teman-teman. Jadi ayo kita semua on fire untuk Tuhan. Katakan bersama saya, on fire untuk Tuhan ya. Yang belum join berdoa, ikut doa ayo gitu ya. Nah, memikul salibnya dan mengikut aku. Nah, saudara, memikul salib itu kita bahas selanjutnya deh ya. Hidup memikul salib contohnya. Ya, contohnya berkata tidak pada dosa ya. Itu harus berani berkata tidak pada dosa, harus berani gitu ya. Ada seorang anak muda aku barusan nge-vape, tante lah, gak ngapain nge-vape. Habis ditawarin ada 3 kali sama temanku, ya harus berani berkata tidak. Harus berani berkata tidak, saya bilang gitu. Jangan sampai ikut-ikutan. Berani berkata tidak pada hal-hal yang hanya mengenakkan daging. Tuhan tuh perhatikan kok daging kita. Oleh karena itu, ya, boleh kita makan enak, gak dilarang. Nggak ada hukumnya, tapi ada masanya Tuhan bilang daging kita harus didisiplin. Lalu apa? Puasa. Jadi kalau diserukan nih puasa nih, yuk ikut puasa ya. Ayo ikut puasa. Itu puasa itu juga saya ingat dulu gembala saya juga seorang dokter ya, waktu saya masih di Jember, beliau bilang gini, Pak Marta, kamu tahu nggak? Kalau kamu puasa itu seperti bak kamar mandi dicuci bersih. Karena kita mencuci bak kamar mandi kita seminggu 1 kali misalnya, atau seminggu 2 kali. Jadi waktu kamu puasa itu seperti bak kamar mandimu itu dicuci bersih. Demikian juga pencernaan kita. Jadi semua ada tujuannya gitu ya. Tapi tentunya tentunya kita ngikuti apa yang diajarkan firman Tuhan. Jangan kita semaunya. Contohnya kalau Pak Yohanes Sunarti bilang puasa Daniel puasa Daniel berapa hari sih di Alkitab, ada yang tahu? 10 hari ya. Anda ya jangan puasa Daniel 20 hari gitu loh ya. Jangan, ikuti aja yang ada di Alkitab. Karena bagaimanapun juga tubuh kita juga butuh protein hewani misalnya seperti itu. Itu Tuhan jauh lebih tahu deh, makanya yang sesuai Alkitab aja. Jangan yang puasa Daniel 2 bulan gitu ya. Nanti tahu-tahu metabolisme tubuh kita nggak beres, repot gitu ya, seperti itu. Kita tetap percaya firman Tuhan tuh yang paling canggih gitu loh ya. Nah, siap tidak menghadapi ketidakadilan karena kita anak Tuhan. Itu contohnya juga memikul salib. Ya, kalau diperlakukan nggak adil, ya harus siap. Oh, ini bagian dari memikul salib. Bersedia menderita walaupun itu bukan karena kesalahan kita.
Ya, itu salah satu gaya hidup memikul salib juga. Contohnya seperti itu. Jadi untuk mencapai kemenangan itu kita diajarkan ini seperti Tuhan Yesus memikul salib ya, memikul salib. Teman-teman, gaya hidup mikul salib bukan kita kemana-mana bawa salib ya, bukan ya. Tapi contoh-contohnya seperti ini. Mengiring Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuknya. Hak ini kadang-kadang ya harus dilepaskan. Hak kadang-kadang harus dilepaskan ya. Hak jam tidur kita kadang-kadang diganggu dengan orang yang kak telepon, kak doain aku ya. Itu bagian hak yang harus dilepaskan. Jadi gaya-gaya memikul salib teman-teman beda-beda dengan kami. Ya dengan saya yang hamba Tuhan beda macam-macam. Teman-teman bisa memahami itu semua. Tapi kalau ada seorang mahasiswa ya tiba-tiba nilainya semua ya. Terus dia bilang aku sedang memikul salib tante gitu. Nilaiku semua. Itu harus dicek. Kamu masuk kuliah enggak? Kamu ngumpulin tugas enggak? Kamu belajar enggak? Atau seorang pelajar enggak naik kelas dan dia katakan aku sedang memikul salib ya. Ya saudara, itu bukan bagian dari memikul salib. Satu kali adik-adik rohani saya marah-marah sama saya gara-gara begini. Tapi jangan dicontoh ya teman-teman. Anak-anakku Maikom jangan dicontoh. Satu dari adik rohani saya itu nggak naik kelas. Nangis terus ya. Udah gitu masa kita salah-salahin ya, kita hibur, kita kasih dong. Satu kali saudara dengar namanya Ibu Indri Gautama. Nah datanglah di kota kami mengadakan KKR. Salah satu anak saya bilang, kak ayo kak kesana kak, ayo kesana kak. Ya saya bilang gini, ya oke, kak Marta free kita kesana, kita rame-rame kesana. Saya inget, ajak dia yang nggak naik kelas tadi, biar terhibur. Dengan semangatnya duduk di depan semua anak-anak rohani saya. Nggak taunya Bu Indrinya. Saudara bisa bayangkanlah beliau kalau negur kan nabi ya, kalau negur dosa dan itu pas semua marah-marah ke saya, kak. Itu Bu Indri tajam banget ngomongnya ke dia, pasti dia tambah down nanti gimana nih kak, kita harus gimana. Gak tahu bagaimana beliau orang diurapi, gak kenal dengan anak ini juga. Kalau kamu malas jangan salahkan Tuhan. Itu contohnya duduknya pas di depan gini. Kalau kamu malas gak belajar jangan salahkan Tuhan. Bisa pas banget gitu. Kita pulang, anak ini masih nangis terus kan ya, nangis terus. Tapi Bu Indri Gautama itu sangat memberkati saya waktu saya sangat senang sekali dengar khotbah-khotbah beliau walaupun tajam begitu ya saudara ya. Tapi sekarang sudah nggak terlalu tajam, maksudnya sudah lebih itulah ya, waktu masih muda dulu. Tapi yang luar biasa anak ini minggu berikutnya bangkit saudara ya, tidak down, di luar dugaan kami semua. Satu kali anak rohani kami yang ada di Sydney itu bilang dia ibadah di salah satu gereja Indonesia, bukan GBI pokoknya ya, gereja Indonesia, dan dia bilang gini, dia duduk di depan juga, waktu itu Bu Indri Gautama pas yang khotbah juga, itu datang begini, gini, bilang ini, Pak Pendeta, anak muda ini rohnya menyala-nyala. Kalau gereja Bapak begini nih dia bisa padam loh. Dan dia cerita ke saya, kak bilang gitu aku maksudnya harus pindah gereja. Saya bilang kalau Tuhan gak suruh jangan gitu ya. Kalau Tuhan gak suruh jangan, maksudnya harus pindah gereja. Ya, kalau Tuhan gak suruh jangan. Dan sekian waktu sampai dia selesaikan kuliah dia masih setia di situ. Sampai akhirnya Tuhan pakai dia jadi hamba Tuhan juga di Sydney. Anak muda ini kalau ada di gereja yang seperti ini bisa padam ini rohnya. Dia langsung telepon saya bilang, kak begini. Nah, apa harus pindah gereja enggak? Kamu berdoa sama Tuhan. Dari awal orang tua juga sudah setuju kamu ibadah, sudah lakukan dulu dengan setia sampai kamu mendengar Tuhan menuntun bagaimana. Seperti itu. Jadi saudara,
memikul salib harus menjadi gaya hidup kita yang mau jadi pemenang. Katakan bersama saya, memikul salib menjadi gaya hidupku untuk jadi pemenang. Ya. Jadi pemenang sudah nggak harus itu yang gue terus enggak. Dulu kalau saya tiba-tiba itu ada gesekan di sini, nggak pernah gesekan siapa? Ada gesekan dengan sesama pelayan dan sebagainya. Ibu gembala saya tuh selalu begini, Marta, yang hamba Tuhan kamu atau dia? Gitu. Walaupun saya merasa benar gitu ya, walaupun saya merasa benar, saya selalu bilang begitu. Itu sepertinya, aduh nggak gua banget gitu loh. Gua juga punya hak tahu untuk membela diri, tapi sudah cukup dengan kata itu. Ibu gembala saya sudah pergi. Yang hamba Tuhan siapa? Kamu atau dia? Saya mendengar saya bilang saya, udah beliau pergi, nggak menyelesaikan makanya gini-gini, enggak. Terus saya nanti klarifikasi, nggak ada kata gitu. Ya sudah bilang saya itu mikul salib ya, saudara, bagian dari mikul salib. Nah, jika hidup kita menjadi bau yang harum bagi Tuhan dan manusia, kita akan menjadi kesaksian dan alat penginjilan sehingga amanat agung diselesaikan. Amin. Ya, ayo kita semua punya gaya hidup tadi, jadi pemenang dan nama Tuhan menjadi bau yang harum, amanat agung diselesaikan. Dua hal yang berkaitan dengan pengertian kemenangan di sini, Bapak Ibu Saudara lihat di sini bukan oleh kuat dan gagah kita, tapi kita lihat di sini yang pertama, satu, ucapkan bersama saya, kemenangan terjadi karena pengurapan Tuhan. Sekali lagi, ayo, kemenangan terjadi karena pengurapan Tuhan. Saudara, saya tadi cerita, ibu gembala saya dulu selalu bilang begitu. Kalau di sini ada kakak-kakak saya ketawa pasti. Marta bisa begitu, yang masih kecil dulu manja maunya diduluin, maunya begini, sedikit protes sama orang tua. Kok aku gini, kok Mas Sigit begitu, kok Mbak Lulu begini, aku kok begitu, sama eyang kita suka begitu juga. Loh, cerita kayak gitu itu proses. Dan itu bukan kuat dan gagah saya baru ngeh itu pengurapan dari Tuhan, Mbak Lulu, Mas Sigit yang memampukan saya seperti itu. Oh, saya bukan anak baik-baik. Dulu Mas Sigit tuh kamarnya selalu rapi gitu ya, walaupun kita ada ART tapi dia suka rapiin kamarnya. Kalau sudah dirapiin kasurnya itu saya tidurin berguling-guling. Ibu saya bawa penebah. Ini adik, ini mesti ini adik katanya gitu ya. Seperti itu. Sampai sekarang masih suka rapi ya Mbak Ana ya. Terus di kamarnya nggak boleh ada nyamuk satupun. Dia akan tangkap nyamuk itu sampai dapat sebelum tidur. Saya nggak tahu, istrinya ditanyai masih seperti itu enggak. Seperti itu. Tapi ada yang sama. Tanpa sepengetahuan ibu kami suka memasukkan anjing ke kamar. Karena ibu saya, anjing gak boleh masuk kamar gitu ya. Sama-sama kita buka kamar kita, masuk gitu ya. Seperti itu. Nah, tapi maunya kamar tanya. Tapi kalau saya mampu itu karena pengurapan Tuhan. Jadi teman-teman gak bisa memang. Kita hidup dengan gaya hidup pikul salib dengan kekuatan sendiri. Oh nggak bisa, saya bisa sakit hati dibilang yang dia yang salah, dia yang racun anjing saya, dibilang yang hamba Tuhan kamu atau dia, dibilang begitu. Saya bisa protes ke dia ya, tiba-tiba anjing saya mati, saya bisa begitu tapi saya ya udah diem. Kenapa saya bisa gitu diem dan saya nggak sakit hati? Karena ada urapan Tuhan. Yuk kita baca ayatnya ya. Mazmur 20 ayat 7 sama-sama. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawab dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Jadi urapan dari Roh Kudus itu yang memampukan kita. Saudara tahu Gideon bisa mengalahkan Midian dengan 300 pasukannya. Gideon itu bukan orang yang kuat dan gagah, tapi dia orang sebenarnya penakut juga. Ya, saudara, sebenarnya dia juga penakut juga, nyalinya nggak nyampe juga. Tapi melalui berbagai proses,
Dia tanya terus, memang aku Tuhan yang disuruh, memang aku Tuhan, sampai minta tanda ini itu, embun ini yang basah yang ini Tuhan, besoknya yang basah yang ini Tuhan. Mungkin kalau kita Tuhannya, gimana sih mau jadi pemimpin perang lah kayak gini, mungkin kita begitu ya. Tapi tadi lagu tadi bagus sekali, dia tetap mengangkat kita, meneguhkan kita, sehingga Gideon bisa mengalahkan Midian. Musa juga bukan tiba-tiba hebat seperti itu. Berapa kali dia tawar-menawar, aku gak fasih lidah Tuhan, aku gak bisa Tuhan. Saya termasuk orang yang nervous waktu kecil, gak pernah bicara di depan orang banyak seperti ini. Gak pernah, kalau disuruh bicara ya udah mandek. Gak bisa, paling halo itu udah mandek. Tapi saya lihat anak-anak sekarang pede-pede itu ya. Ponakan saya sekarang lagi kampanye, ponakan yang di Surabaya kelas 1 SMP lagi kampanye kandidat ketua OSIS. Saya bilang, lah anaknya diem-diem, ya tapi dia berani ngomong Mbak. Adik saya bilang gitu, jadi dia programnya bakal ini, Rabu nanti voting, apa Bude, didoakan ya Bude. Gitu. Ya seperti itu. Nah, anaknya berani bicara, bisa jadi leader. Saya nggak bisa. Kalau saya jadi hamba Tuhan dan bisa mengajar firman, saya tahu itu urapan Tuhan. Dengan kekuatan saya nggak bisa. Ya, dalam Alkitab banyak banget. Si Musa juga bilang gini, biar abangku Harun aja. Itu kalau sudah gemes kali ya, nolak terus, gini terus, apa terus gitu ya. Kalau kita yang nyuruh orang terus alasannya begitu banyak gitu mungkin sudah, tapi Tuhan tuh sabar banget samamu sampai diturutin, ya udah nanti yang menyampaikan gini-gini biar Harun. Tapi akhirnya Musa jadi pemimpin yang luar biasa. Bahkan Tuhan mengatakan di bumi ini nggak ada orang yang lembut hatinya seperti Musa. Nah sekarang yang kedua terakhir, yuk kita baca sama-sama. Kemenangan yang mengalahkan dunia adalah iman kita. Tanpa iman nggak mungkin. Iman dibangun karena kita percaya firman Tuhan, mendengar firman Tuhan. Nggak mungkin kita bisa percaya firman Tuhan kalau kita nggak mendengar firman Tuhan, nggak baca firman Tuhan. Roma 10:17 mengatakan begitu. Iman timbul dari pendengaran akan firman. Nah kita bisa menang karena itu. 1 Yohanes 5 ayat 4 sama-sama. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Jadi untuk bangkit dan jadi pemenang, tadi kita tetap harus imannya kuat. Nah kita lihat ya, saya bacakan ini penting banget juga. 1 Yohanes 5 ayat 15-17 itu mengatakan begini. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Nah karena itu orang yang menang atas dunia ini akan memperoleh hidup yang kekal. Amin. Puji Tuhan. Mari pemain musik kita naikkan pujian itu, tolong Kak Fani dan Kak Melan ya. Karena suara saya masih sangat merdu. Nada tingginya hilang semua. Lagu yang tadi F aja ya Kak Darwin ya. F ya biar gak terlalu tinggi. Sambil kita siapkan hati kita untuk kita bersekutu bersama-sama dalam perjamuan kudus. Bereskan hati yuk, jangan nyimpan apapun, supaya perjamuan kudus kita juga jadi berkat buat kita secara pribadi juga ya. Haleluya. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Mari bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Amin Tuhan. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak
di hadapan Tuhan. Aku mau Tuhan jadi pemenang. Aku perlu urapan-Mu, aku perlu iman yang kuat. Tuhan gak pernah menyerah dengan segala kelemahan kita. Dia mau angkat kita dan jadikan pemenang hidup kita. Haleluya. Tak terbatas kasih-Mu. Amin. Tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Dari awal ku kagumi, amin. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Amin Tuhan. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu. Amin. Tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu. Tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Sekali lagi tak terbatas, tak terbatas kuasa-Mu. Amin Tuhan. Tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Amin. Tak terbatas kasih-Mu. Haleluya. Tak terduga cara-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Di segala musim, di segala musim hidupku. Di segala musim hidupku. Amin. Haleluya, haleluya. Siapa yang mau jadi pemenang pada siang hari ini di hadapan Tuhan? Buka kedua tangan di hadapan Tuhan. Mari kita minta diurapi Roh Kudus kita karena lama. Tuhan, kami nggak bisa Tuhan punya gaya hidup pikul salib dengan kekuatan kami sendiri. Siang ini kami merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami minta pengurapan-Mu secara khusus pada setiap kami. Biar Roh Kudus-Mu yang menguatkan kami, memampukan kami. Pengurapan adalah kemampuan Allah diberikan kepada kami. Kami akan mampu bersama Engkau. Urapi kami semua Tuhan. Urapi Tuhan. Roh Kudus-Mu biar melanda kami. Roh Kudus-Mu biar memenuhi kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Di tengah-tengah dunia yang semakin jahat ini Tuhan, kami percaya ada sesuatu yang baik yang Tuhan berikan kepada kami. Kami tampil jadi pemenang. Kami ada di tanah Goshen ya Tuhan. Haleluya, terima kasih ya Tuhan. Engkau baik ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu Tuhan. Kamu menuntun kami biar kami hidup benar di hadapan-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kau baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami akan siapkan hati kami untuk bersekutu di dalam
perjamuan kudus Tuhan yang tolong. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari para pelayan perjamuan kudus, Bapak Francisco dan Pak Jaman Simanjuntak silakan maju ke depan. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, sebentar kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Urapi kami semua, urapi hamba-hamba-Mu yang melayani pada pagi siang hari ini Tuhan. Lawatan-Mu terjadi saat kami mengangkat roti dan meminum dari cawan ini. Mujizat dinyatakan. Ada banyak kesembuhan-kesembuhan, pemulihan, kelepasan dalam nama Yesus. Dinyatakan atas kami semua pada siang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan dibagi. Ora basyakara la bara 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 bara. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu, kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari pujikan dari awal, katakan saat ku masuk. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Amin. Engkau layakkanku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu. Yang sudah dapat roti dan anggur, mari bangkit berdiri. Ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah. Ada yang belum dapat? Yang mulia, oleh kuasa darah-Mu Ada yang belum dapat? dapat tebus dosa. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, Memulihkan hidupku. sungguh besar Anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi cipta yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan, ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan, ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari kita sembah Tuhan, haleluya. Kami semua umat-umat pemenang ya Tuhan. Karena kami telah mengikuti jalan salib-Mu ya Tuhan. Oh, kami semua umat pemenang karena kami punya iman di dalam Engkau ya Tuhan. Urabaya sikara la bara 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 bara. Urapi kami semua Tuhan, berikan kekuatan kepada kami. Engkau ada dalam kami dan kami ada di dalam Engkau. Oh, haleluya, haleluya.
Ora lama syakara bara 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 bara. Biarlah perjamuan kudus pagi hari ini meneguhkan kami semua bahwa kami adalah anak-anak-Mu. Kami ada dalam bagian-Mu ya Tuhan. Dan Engkau menjadi bagian kami ya Tuhan. Ora lama takara lama syikara lama takara lama bara. Haleluya, haleluya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara kekasih, bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Dalam nama Yesus mari kita makan dengan iman. Kita angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara, bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Yesus? Amin dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Mari kita buka tangan kita kepada Tuhan. Curahkanlah urapan-Mu ya Tuhan. Kami adalah pemenang-pemenang, urapan Allah turun atas kami ya Tuhan. Kemenangan ada di pihak kami. Kemenangan ada di pihak Tuhan. Oh haleluya. Ora baba 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 ya sikara bara bara. Urapan double portion, extraordinary turun atas kita semua dalam nama Yesus. Tahun 2023 Tuhan memberikan kemenangan atas kami semua dalam nama Yesus. Orabaya sikara yang sakit disembuhkan, yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Oh, yang mengalami kerugian Tuhan pulihkan 7 kali lipat dalam nama Yesus. Oh, berkat-berkat yang dicuri iblis dikembalikan 7 kali lipat dalam nama Yesus. Ya penghalang-penghalang berkat kami patahkan oleh kuasa darah Yesus, dipatahkan dalam nama Yesus. Oh rabaya sikara bara 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 bara. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur, puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya, haleluya. Kami berterima kasih ya Tuhan, kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Kami boleh bersekutu dengan firman-Mu pada pagi hari ini. Kami juga boleh bersekutu dengan Roh Kudus-Mu. Hadirat-Mu kuat di tengah-tengah kami. Kalau Roh-Mu ada, sesuatu pasti terjadi. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Oh, yang kekurangan Tuhan pulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan mempersembahkan persembahan kami. Apapun yang menjadi persembahan kami, baik itu persembahan sulung, persembahan persepuluhan, ucapan syukur, persembahan untuk misi, persembahan khusus. Tuhan Engkau memberkati. Firman-Mu berkata yang menabur akan menuai, yang menabur akan menuai berkelimpahan. Ada yang 30, 60 bahkan 100 kali ganda.
Terpujilah akan nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara silakan menabur. Kita angkat satu pujian lagi, silakan. Ya. Kau terbesar Dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk Pak Edi. Haleluya. Puji Tuhan, luar biasa, semangat, amin saudara. Kita semua saya rasa hadirat Allah kuat di tengah-tengah kita. Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan, kita sudah sampai di Februari awal. Cepat sekali ya saudara ya, sebulan berlalu saudara ya. Haleluya. Beberapa pengumuman, silakan dari Mycom. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Oh, yeah. Oh, kemuliaannya disaksikan. Doa pagi hari Selasa, Kamis, dan Sabtu via Zoom Bapak Ibu Saudara. Mari Bapak Ibu Saudara, gereja kita adalah gereja yang berdoa. Katakan gereja yang berdoa. Ada doa pagi, ada doa WBI, ada doa Dorama, ada doa EPT. Ayo, mari sama-sama kita berdoa ya Bapak Ibu Saudara ya. Dorama onsite di gereja jam 7:30 malam di tempat ini Bapak Ibu Saudara setiap hari Rabu. Lalu EPT hari Jumat jam 5 sampai jam 6 sore. Hari ini, bulan ini yang ulang tahun itu ada beberapa, yaitu yang pertama Ibu Anne Sigit Yonatan. Ya, bulan ini ya. Lalu Ibu Febrianti Zaman. Zevanya Rahelda. Fernando tanggal 21. Koyono tanggal 25. Bella tanggal 24. Bellanya nggak ada, yang ada calonnya. Ya kita berdoa untuk yang ulang tahun pada bulan Februari, amin. Ada lagi yang ulang tahun bulan Februari yang belum disebut? Ya, kalau istrinya Pak Jimmy pasti bulan Juli, soalnya namanya Yuli. Yuli, Yuni, Yupri, ya. Haleluya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk siang hari ini Tuhan, kemuliaan Tuhan turun atas kami. Saat ini kami berdoa untuk yang berulang tahun, saudara-saudara kami yang berulang tahun ya Tuhan. Firman-Mu berkata, orang-orang yang mendekat kepadamu, yang perlindungannya kepada Tuhan, maka umur panjang ada di tangan kanannya, kekayaan ada di tangan kirinya, kehormatan, kemuliaan. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa untuk Ibu Ana Aryani, untuk Ibu Febrianti Zaman, untuk Rahel, untuk Fernando, Koyono, dan Bella. Anak-anakmu yang ulang tahun pada bulan ini ya Tuhan, Tuhan berikan umur panjang
Dan mereka semua tambah mengasihi Tuhan. Kesehatan yang dari Tuhan turun atas mereka. Berkat yang berkelimpahan turun atas mereka semua. Terima kasih Bapa, bahkan mereka semakin mengasihi Tuhan dan cinta Tuhan. Terpujilah akan nama Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Indonesia. Lawatlah Indonesia ya Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke. Dari Sangir Talaut sampai Pulau Rote. Semuanya Tuhan Engkau lawat. Oh, dan kami mau Tuhan melihat, mendengar dari desa-desa keluar puji-pujian bagi Allah. Dari pulau-pulau sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati pemerintah negara kami. Pak Jokowi, Pak Ma'ruf, Tuhan semuanya, Tuhan para menteri. Tuhan Engkau mengurapi semuanya. Terpujilah akan namamu melewati segala badai hidup, krisis ekonomi, apapun juga. Tuhan Engkau berikan hikmat-Mu atas Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga ingat Gembala Pembina Pastor Insinyur Niko Nyotoro Harjo beserta wakil-wakilnya. Tuhan Engkau memberkati, menyertai juga Pak Timotius Sardono, Ibu Indriawati Kabul. Tuhan Engkau pakai secara dahsyat luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk semua yang hadir pada siang hari ini Tuhan. Tuhan Engkau memberkati kami semua. Oh Tuhan Engkau memberkati pekerjaan mereka. Tuhan Engkau memberkati usaha Tuhan. Oh kuliah sekolah mereka diberkati Tuhan. Oh Tuhan kami percaya Tuhan. Orang-orang yang berharap kepadamu Tuhan. Yang menanti-nantikan Engkau. Laksana Raja Wali yang naik terbang tinggi. Dengan kekuatan sayapnya. Mereka tidak akan lesu. Mereka tidak akan lelah. Tetapi mereka tetap semangat dan on fire. Oh Tuhan terima kasih Tuhan. Gandum yang terbaik turun atas mereka semua. Anggur yang terbaik turun atas mereka semua. Oh Tuhan minyak yang terbaik juga turun atas mereka semua. Oh rabasyakara labatakara labarabara. Mari kekasih-kekasih Tuhan buka tangan kita di hadapan Tuhan. Oh rabasyakara labatakara labatakara. Tuhan memberkati Engkau berlimpah-limpah. Tuhan memperluas daerahmu. Tangan Tuhan menyertai Engkau dan melindungi Engkau. Meluputkan Engkau daripada malapetaka. Dan kesakitan tidak menimpa Engkau. Turunlah berkat anugerah dari Allah Bapa. Kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus. Kekuatan, urapan, sukacita oleh Roh Kudus. Menyertai, memberkati kita semua. Hari ini sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus orang percaya berkata amin. Amin, amin. Selamat siang, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.